Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi ta'ala. Kita bersyukur kembali kepada Allah Jalla Jalaluh yang masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih diberikan kemudahan untuk mengikuti majelis ilmu bahasa Arab yang insyaallah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang kedua kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairil Natiqina Biha. Sekarang Ad-Darsul Awal hada kita sudah sebutkan dan kita sudah baca. Mudah-mudahan antum sudah hafal ya. Baik. Akhi Jaka. Ya. Rumah. Bahasa Arabnya rumah. Baitun. Masjid. Pintu. Buku. Qalam. Miftahun. Kunci. Maktabun. Meja. Ya. Serirun. Tempat tidur. Kursi. Baik, kursiun. Masya Allah, sudah hafal ya. Baik, kita masuk di halaman selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala, penulis mengatakan ma hadza, apa ini? Ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini sebuah rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, hadza baitun, ini adalah rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Ahadza sarirun, apakah ini tempat tidur atau ranjang? La, hadza kursiyun, bukan, ini adalah kursi. Ahadza miftahun, apakah ini kunci? La, hadza qalamun, bukan, ini adalah pulpen atau pena. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini bintang. Baik, ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Sekarang giliran antum yang baca. Tafadhal. Ma hadza, hadza baitun, hadza baitun. Artinya ma hadza, apa ini? Hadza baitun, ini sebuah rumah. Hadza baitun, apakah ini rumah? Na'am, iya. Hadza baitun, ini sebuah rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Hadza sarirun, apakah ini ranjang atau tempat tidur? La, hadza kursi, bukan, ini sebuah kursi. Hadza miftahun, apakah ini sebuah kunci? La, hadza qalam, bukan, ini sebuah pulpen. Ma hadza, apa ini? Hadza najmun, ini adalah bintang. Apa ini bintang? Baik, barakallahu fiik. Tafadhal. Lanjut.
Langsung. Ya. Ma hadza? Hadza baitun. Apa ini? Ini sebuah rumah. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, ya. Hadza baitun. Ini adalah rumah. Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Ini adalah baju. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Apakah ini tempat tidur? La. Hadza kursi. Ini adalah bukan, ini adalah kursi. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? La. Hadza qalamun. Bukan, ini adalah pulpen. Ma hadza? Apa ini? Hadza najm. Ini adalah bintang. Baik, barakallah. Baik. Ma hadza? Hadza bait. Ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Na'am, ya. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza, ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Hadza sarirun. Apakah ini tempat tidur? La, bukan. Hadza kursiyun. Ini kursi. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? La, bukan. Hadza qalam. Ini pulpen. Ma hadza? Apa ini? Hadza najm. Masya Allah. Barakallah. Fadal. Ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ya, ini rumah. Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Ini baju. Hadza sarirun. Apakah ini tempat tidur? La, hadza kursiyun. Bukan, ini kursi. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Bukan, ini pulpen. Ma hadza? Apa ini? Hadza najmun. Ini bintang. Baik, barakallah. Fadal. Ma hadza? Ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Hadza baitun. Apa ini? Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Ini, ya, ini rumah. Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Hadza sarirun. Apakah ini tempat tidur? Ya, tidak. Hadza kursiyun. Ini kursi. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? La. Hadza qalamun. Ini pulpen. Ma hadza? Apa ini? Hadza najm. Ini bintang. Baik, barakallah. Ma hadza? Apa ini? Hadza baitun. Ini rumah. Hadza baitun. Apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Iya, ini rumah. Ma hadza? Apa ini? Hadza qamisun. Ini kemeja. Hadza sarirun. Apakah ini tempat tidur? La, hadza kursiyun. Tidak, ini kursi. Hadza miftahun. Apakah ini kunci? La, hadza qalamun. Tidak, ini pulpen. Ma hadza? Apa ini? Hadza najm. Ini bintang. Baik, Masya Allah. Barakallah fikum. Yakfi. Taib. Yakfi. Yakfi. Sudah. Alhamdulillah, kita masuk di tamrin al-awwal. Tamrin al-awwal. Latihan yang pertama. Pada latihan ini muallif memberikan suatu latihan yang berkaitan dengan pertanyaan di atas. Pertanyaan di
di atas atau percakapan yang kita telah baca tadi. Di sini diberikan gambar. Jadi as-su'al yushiru ila as-surah. Pertanyaannya ini memberi atau diberikan kepada gambarnya. Pertanyaannya sesuai dengan, artinya pertanyaannya sesuai dengan gambar. Di sini tidak ada contoh, saya akan berikan contoh. Ma hadza? Hadza miftahun. Jadi sesuai dengan gambar. Fadhal. Ma hadza? Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza kitab. Ma hadza? Hadza qalam. Ma hadza? Hadza babu. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursi. Ayo, masya Allah, barakallah. Mafhum? Bisa dipahami? Afwan? Apa ini? Bisa ya? Baik. Tamrin yang kedua, menggunakan pertanyaan yang sama dengan percakapan yang kita baca tadi, yaitu menggunakan kata a. A artinya itu apakah? Ma artinya apa? Tamrin asani, latihan yang kedua ini menggunakan kata istifham atau kata tanya a. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Maka kita melihat jawabannya di gambar tersebut. Yushiru ila surah. Di sini gambarnya masjid. Maka kalau tidak sesuai, maka kita gunakan la. Dan sambungannya apa? Hadza masjidun. Titik-titik sesuai dengan gambarnya. Kalau iya, berarti na'am. Keterangannya. Baik, fadhal. Ahadza baitun? La, hadza masjidun. Ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ahadza qamisun? Na'am, hadza qamisun. Baik, masyaallah. Satu lagi. Oh, ini satu. Ahadza Ini. هذا مجنون. نعم هذا مجنون. Wal na'am, na'am. نعم Na'am. نعم. Ya, jangan panjangkan. Na'am. Na'am, ya. Baik. Nanti penjelasannya kita akhirkan ya. Jadi ma dengan a itu bagian dari huruf istifham. Apa itu istifham? Kata tanya. Kata tanya. Baik. Tamrin ats-tsalits, pada latihan kedua, Iqra waktub. Aywa. Iqra waktub. Bacalah dan tulislah. Baik. Di sini kita melihat tidak ada baris sama sekali. Gundul. Nah, Akhi Indra, tafadhal, Iqra. 3 kosakata. Hadza maktab, hadza masjid, hadza qalam. Baik, barakallahu fikum. Langsung artinya, karena ini sudah lewat ya. Nah, Hadza, ini adalah meja. baik. Hadza masjid, ini adalah masjid. Hadza qalam, ini adalah pulpen. Baik. Tafadhal, Kaptendi. هذا سرير. Ini tempat tidur. Ma hadza? Apa ini? Hadza kursi. Ini kursi. Masya Allah. Hadza baitun? Apakah ini Tiga, rumah? tiga. Dia tahu. Ya.
Habiskan. Selesaikan. Salah-salah ya. Ahada. Lanjut pendek. Ahada baitun. Apakah ini rumah? La, hada masjidun. Bukan ini rumah. Ini masjid. Oh ini, Masjid. bukan ini masjid. Baik. Habis Ustaz. Ayo. Ma hada apa ini? Hada miftahu, ini kunci. Baik, masyaallah. Barakallahu fikum. Baik, man hada? Man hada? Man artinya siapa? Man artinya siapa? Man hada, siapa ini? Man hada? Hada tabibun. Taib, ikra ya Ustaz. Ustaz Alif. Fadal. Man hada, siapa ini? Hada tabibun, ini dokter. Man hada, siapa ini? Hada waladun, ini anak laki-laki. Man hada, siapa ini? Hada talibun, ini murid. Ahada waladun, apakah ini anak laki-laki? La, hada rajulun, ini bukan, ini seorang laki-laki dewasa. Baik. Kelas, yakfi. Fadal. Ustaz Samsul. Ma hada? Hada masjidun. Man hada? Siapa ini? Hada tajirun, ini pedagang. Hada kalbun, ini anjing. Hada kalbun, apakah ini anjing? La, hada kittun, tidak, ini kucing. Hada himarun, ini keledai. Hada himarun, apakah ini keledai? La, hada hisunun, tidak, ini kuda. Baik, kelas, yakfi. Fadal. Wa ma hada, dan apa ini? Hada yaman, ini onta. Baik. Lanjut. Lanjut. Ma hada, apa ini? Hada dikun, ini ayam. Ayam jantan. Ayam jantan. Pak lagi. Man hada, siapa ini? Hada mudarrisun, ini guru. Ahada komisun, apakah ini baju? Komisun. Komisun. Ahada komisun, apakah ini kemeja? La, hada mindilun, tidak, ini sapu tangan. Baik, ikhwani fillah, perhatikan papan tulis. Jadi kita sebentar setelah tamrin ini kita sudah masuk di dars kedua. Sebelum kita masuk di dars kedua, ketika kita melihat penjelasan atau percakapan yang diberikan oleh Syekh di sini memberikan contoh penggunaan. Kita tulis dulu poin-poinnya. A, kemudian dengan ma, dengan man. Jika kita memperhatikan kata A
ma dengan man ini dia termasuk kelompok kalimat istifham atau kata istifham, kata tanya. A artinya apakah atau hal apakah. Ma artinya apa. Dan man artinya siapa. Baik. Di sini memiliki perbedaan secara penggunaan ma dengan man. Ma dengan man. Kita awali dengan ma. Ma itu khusus digunakan kepada li ghairil aqil, untuk li ghairil aqil. Apa itu li ghairil aqil? Dia berakal. Ya, tidak berakal bukan berarti tidak punya akal ya. Dia seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, benda mati selain jin, malaikat, manusia dan Allah lafzul jalalah dan semisalnya. Adapun selain daripada itu, maka yang digunakan adalah ma. Al-misal kit. Ma hadha. Apa ini kucing? Misalkan kucing. Apa kalau kita mau memberikan kata tanya, apa ini? Ma hadha. Apa ini? Bukan man hadha. Kepada kucing. Ya. Ma hadha. Apa ini? Sama juga meja ini. Ma hadha. Apa ini? Meja. Hadha maktabun. Hadha kittun. Hadha maktabun. Onta misalkan. Ma hadha. Hadha jamalun. Seperti itu. Nah, kemudian man memiliki kekhususan juga, yaitu lil aqil. Lil aqil contohnya manusia. Man hadzal walad. Siapa anak ini? Man anta. Man ana. Man ummuka. Man ummuka. Man abuka. Man nabiyuka. Man rabbuka. Wa ma dinuka. Bukan man ya, bukan man dinuka, tetapi ma dinuka. Nah, apakah benar kalau misalkan saya mengatakan ma ismuka atau man ismuka? Yang mana benar? Ma. Kenapa? Karena yang ditanya adalah nama, bukan orangnya, tapi namanya. Sehingga kita memakai ma ismuka, bukan man ismuka. Tetapi kalau kita menanyakan antum, man anta, man antum, man nahnu, maka kita menggunakan man. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Oleh karenanya belum. Oke. Apa yang dipahami? Lil akli. Pahami saja. Yang dimaksud adalah manusia, jin,
malaikat. Selain daripada ini, dia masuk di sini. Hewan, tumbuhan, benda. Maka kita pakai menggunakan kata ma. Begitu. Misalkan ma haza. Ma haza. Haza kolam. Safi. Kalau ini man hada? Tidak. Hada waladun. Biar tidak tahu namanya. Hada waladun. Gitu. Jadi untuk membedakan ma dengan man itu lihat di manusia, jin atau malaikat. Iya. Seperti itu. Manusia ini juga banyak, kalau diusul ini banyak afrodnya. Afrod itu kita ini semua. Manusia itu jenis, jin itu jenis, malaikat juga jenis. Afrodnya itu banyak. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada siapa kan namanya? Ada Samsun, ada Ustaz Ali. Nah ini kita ini afrod namanya, person-personnya. Seperti itu. Sudah azan Nabi? Baik. Ya, insyaallah penjelasan percakapan ini kita akan lanjutkan ba'da Isya insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ikhwani fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah taala kita melanjutkan kembali dars kita. Baik. Saya terangkan sedikit lagi terkait penjelasan ma dengan man. Dikarenakan setelah pembahasan ini kita sudah masuk di ad-dars yang kedua, pelajaran yang kedua. Oleh karena itu beliau memberikan contoh ma dengan man, apa yang menjadi kekhususan masing-masing kalimat istifham ini atau kata istifham ini, bagaimana penggunaannya. Syekh di sini memberikan di dalam percakapannya sangat terang sekali, ya. Yang pertama adalah ma hadza dengan man hadza. Ini sangat mendasar sekali, ma hadza dan man hadza. Kalau kita melihat percakapan di sini, Syekh memberikan contoh ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Tajir itu pedagang, bukan orang kaya. Tetapi secara umum pedagang itu kaya-kaya, banyak uangnya. Makanya di istilah kita, oh itu sana tajir, oh banyak uangnya itu. Tapi artinya secara terjemahan pedagang, tajir. Nah, di sini sudah muncul perbedaan penggunaan ma hadza dan man hadza. Ma hadza masjidun. Man hadza tajirun. Begitu juga dengan selanjutnya, hadza kalbun. Ini seekor anjing. Ahadza kalbun, apakah ini seekor anjing? La, hadza kittun. Hadza himarun. Ahadza hisanun. La, ahadza himarun. La, hadza hisanun. Baik. Man hadza? Hadza mudarrisun. Siapa ini? Ini pengajar atau seorang guru.
Ya, ini perbedaan yang sangat mendasar yang diberikan oleh Syekh Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala. Artinya di dalam ilmu bahasa Arab itu dikenal dengan bil-ghairil akil dengan bil akil. Yang ini yang kita sudah terangkan. Ma itu kebanyakan, ya, atau aksar atau aglab, kebanyakan digunakan untuk li ghairil akil. Apa contohnya? Hewan, tumbuhan, benda mati dan selainnya. Man itu kebanyakan atau aglab digunakan kepada manusia, jin, malaikat, dan juga asma wa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sebagai contoh, man khalaqas samawati wal ard. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqulunna Allah. Maka betul mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ penggunaannya man. Ya, ini secara kebanyakan, ya. Secara kebanyakan. Tetapi di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat yang mengumumkan. Contohnya, ma itu masuk semua. Hewan, manusia, jin, malaikat, tumbuhan, dan antar benda. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang ada di bumi. Fis samawati, yang ada di langit dan di bumi. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Siapa yang ada di bumi? Manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya. Di ayat yang lain, man juga digunakan untuk seluruhnya ini. Di dalam surah Yunus misalkan, ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ard. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Paham tuh? Paham ya? Iya. Baik. Itu secara umum. Adapun secara khusus ini dia. Ma khusus hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati yang lain. Man itu manusia, jin, dan malaikat, dan juga yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang kita masuk di tamrin latihan Iqra waktub. Bacalah dan tulis. Dauraman. Gilirannya siapa? Tadi terakhir. Anas terang. Oh, Akhwan. Baik, fadhal. Satu orang satu soal. Baik, fadhal. Ma hadza qalam. Baik. Wasit. Langsung terjemahkan ya. Baik. Langsung terjemahkan. Apa ini? Ini adalah pena. Baik, barakallahu fiik. Hadza kalbun. Ini anjing. Ayo. Fadhal. Man hadza?
Siapa ini? Hadza tabibun. Ini seorang dokter. Ada jamal. Ini adalah seekor unta. Ustaz. Ahara kalbun. Apakah ini anjing? La. Bukan hara. Ini. Kucing. Ahada dikun. Naam. Apakah ini ayam jantan? Ya. Ada hisabun. Apakah ini kuda? Keledai? Nah, kuda. Ya. Kuda ini keledai. Mati. Ada ini sakta. Ahadza waladun. Apakah ini anak kecil? Naam. Ya. Man hadza? Siapa ini? Hadza rajulun. Ini laki-laki dewasa. Ini ada kerja bakti? Ada. Kita sampai jam berapa? Jam berapa jam ini? Bisa ini. Bisa ini? Baik. Kalau itu kita tambah 10 menit. Baik, ikhwani fillah, a'adzanallahu wa iyyakum. Dars pertama ini kita sudah selesai dan alhamdulillah kosakata yang kita dapatkan dalam dars awal ini cukup banyak, ada sekitar 50-an lah, 50-an kosakata. Dan alhamdulillah kalau antum hafal ini, kosakata ini akan memudahkan nantinya ke dars yang kedua. Baik, dars yang kedua. Sebelum kita masuk di pelajaran kedua, ada yang mau ditanyakan soal pelajaran pertama ini? Janda? Samsul? Enggak. Kalau begitu kita lanjut. Baik, Masmud ya Zulkifli. Tarik maksud Zulkifli. Baik, aina taskun? Di Jalan Pelanduk. Hah? Jalan Pelanduk. Landuk. Pelanduk. Dekat Iya. dekat Mall Ratu Indah. Ratulangi. Ratulangi. Syari Ratulangi. Baik. Pelanduk. Pelanduk. Qaribun min Suq Kabir Ratulangi. Nah, أين تدرس؟ أين تدرس من قبل؟ درست هذا الكتاب؟ lama Ustaz. أين تدرس الآن؟ في المستوى في Saya المدرسة؟ kuliah di UIN Ustaz. Oh, ما شاء الله. أنت تدرس في الجامعة UIN. Nah, Ustaz. في أي كلية؟ Hukum Islam. في حكم إسلام شريعة.
syariah. Terjem Samsul. Bisa fokus ke sini. Yang mana kasih keluar. Iya. Nah, Sama sih. Enggak, kan saya gak ke situ. no, itu udah konsep ya konsep. Baik. Jadi beliau ini kuliah di atau belajar di Universitas Islam Negeri ya? Nah, Menjadi Islam Negeri ya? Saya jawab Islam negeri. Islam Negeri. Dia Fakultas Syariah Hukum Islamiyah. Nah. Baik, kita lanjut. الدرس الثاني ذلك الدرس الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى ذلك بمعنى Indonesia itu. Ma dzalika apa itu? Dzalika najmun, itu bintang. Hada masjidun, ini masjid. Wa dzalika baitun, dan itu rumah. Hada hisanun wa dzalika himarun, ini kuda dan itu keledai. Adzalika kalbun, la dzalika kittun, apakah ini seekor anjing? Bukan, itu seekor kucing. Ma dzalika, dzalika sarirun, apa itu? Itu tempat tidur. Man hadza wa man dzalika, siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun, ini guru atau pengajar dan itu imam masjid. Ya. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, hadza sukkarun wa dzalika labanun, ini gula dan itu susu. Baik. Fadhal ya man, fadhal. Lanjut. Nah. الدرس الثاني Langsung terjemahkan. ذلك itu. Ma dzalika, apa itu? Dzalika najmun, itu bintang. Hada masjidun, ini masjid. Wa dzalika baitun, dan itu rumah. Hada hisanun, ini kuda. Wa dzalika himarun, ini keledai. Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? La, bukan. Dzalika kittun, itu seekor kucing. Ma dzalika, apa itu? Dzalika sarirun, itu anjing. Wasil. Barakallahu fiik. Fadhal. Lanjut. Lanjut lagi. Man hadza wa man dzalika, siapakah ini dan siapakah itu? Hadza darrisun wa dzalika imam, ini adalah guru dan itu adalah pemimpin. Ma dzalika, apa itu? Dzalika hajarun, itu adalah batu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun, ini adalah gula dan itu adalah susu. Tamrin. Jadi dars yang kedua ini sangat singkat sekali. Seakan-akan Syekh ingin memberikan penjelasan di pelajaran yang kedua ini untuk menjelaskan perbedaan hadza dengan dzalika. Hadza dengan dzalika. Baik. Adapun hadza ini isim yang masuk kelompok atau golongan ismun isyarah. Ismun isyarah itu kata tunjuk. Kita memberikan isyarat. Ini itu.
Kalau bahasa Indonesianya kata tunjuk. Ini dan itu. Ini, itu. Bahasa Arab ismul isyarah. Kata tunjuk. Baik. Secara penggunaan hadza itu digunakan untuk lil qarib. Dan dalika untuk lil ba'id. Lil ba'id. Apa lil qarib? Yang dekat, yang bisa dijangkau. Yang bisa dijangkau oleh tangan. Ada yang membatasi itu bahwasanya ada digunakan dengan jarak yang bisa dijangkau oleh tangan. Kalau sudah tidak bisa maka digunakan dalika. Ma hada, apa ini? Hada qalam. Ini adalah qalam. Ma dalika, misalnya dalika misbah, itu lampu. Ma dalika dalika maktabun atau kursiun. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Hendra? Siapa? Samsul? Man masmuk ya afwan. Ma ismuk? Syamsuddin. Syamsuddin. Bisa dipahami perbedaannya? Baik. Ya. Kita tidak panjang lebar di sini karena Syekh masih memberikan penjelasan soal terkait penggunaannya untuk jarak, penggunaan untuk jarak. Adapun nanti untuk jenisnya maka itu ada di pelajaran ketiga dan keempat, ya. Dikarenakan jenis itu dalam bahasa Arab saya berikan wawasan sebelum kita tutup. Jenis itu isim, kata, benda atau kata yang lainnya itu memiliki dua jenis. Ada yang disebut mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu laki-laki dan muannas perempuan. Baik. Kalau bahasa kita tidak ada yang begitu, langsung sapu rata. Mau laki-laki mau perempuan itu saja katanya. Kalau bahasa Arab itu ada perbedaan. Penggunaan untuk muannas ini yang kita gunakan, penggunaan untuk mudzakkar atau laki-laki ini yang digunakan. Ya, nanti kita akan jelaskan di pelajaran selanjutnya dikarenakan Syekh belum menyinggung di sini. Nah, ya, sabar dulu. Ya, kita habiskan latihannya baru kita tutup. Iqra waktub. Iqra waktub. Bacalah. Fadhal. Man? Fadhal. Hada barang dari kalaban. Ini gula dan isi. Ayo, barakallah. Masih? Man dzalika, siapa itu? Dzalika imamun, itu imam. Baik. Dzalika kecil, apakah itu kecil? Ya, dzalika kalbu. Tidak, itu anjing. Mana? Apa itu? Perhatikan. Apa ini? Ma hada, apa ini? Hada hajar. Ini batu. Masya Allah. Barakallah fikum. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimat jama atau jam'u min kalimah. Kalimat itu jamak dari kata plural atau kata apa bahasa Indonesianya? Plural, ya.
bentuk banyaknya, bentuk jamaknya dari kata kalimah. Kalimah itu artinya kata, bukan kalimat. Beda itu bahasa kita. Kalimat itu artinya kata dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa kita itu kan susunan beberapa kata-kata. Tapi kalau bahasa Arab, kalimat itu kata susunan dari beberapa huruf. Beda ya? Harus diperhatikan. Makanya di sini disebut al-kalimatul jadidatu. Kosakata yang baru. Nah, ini kosakata yang baru. Baik, imamun pemimpin atau imam, hajarun batu, sukkarun gula, labanun susu. Nah, ya, sudah selesai ya pelajaran sangat singkat sekali. Baik, ikhwani billah, azanallahu wa iyyakum. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita masuk di ad-dars at-thalith. Nah.